Halo Reds, selamat datang kembali di channel Into United. Di edisi kali ini, kami akan memberikan update berita terbaru. Di antaranya, Rio Ferdinand desak manajemen segera datangkan Osimhen. Selain Elanga, siapa lagi pemain akademi yang mempunyai sell-on clause? Mengapa sejumlah pemain absen pada latihan perdana di Carrington? Lagi butuh dana. Amorim malah menolak rezeki. Dan ada berita panas dari mantan wonderkid Manchester United. Sebelum kita mulai, silahkan klik subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru Manchester United. Dan jangan lupa isi kolom komentar dengan pendapat kalian. Glory Glory Man United. Legenda Manchester United, Rio Ferdinand, menegaskan bahwa mantan klubnya harus mengincar Victor Osimhen dari Napoli sebagai target utama mereka di lini depan. Pernyataan ini muncul setelah laporan menyebutkan bahwa klub asal Turki, Galatasaray, telah mengajukan tawaran pembuka sebesar 50 juta pound untuk striker asal Nigeria tersebut. Osimhen, yang musim lalu sempat dipinjamkan ke Turki, masih menjadi salah satu striker paling dicari di bursa transfer. Sementara itu, Manchester United sendiri memang sedang aktif memperkuat lini serang mereka. Musim lalu, mereka hanya mencetak 44 gol di Premier League, jumlah terendah kelima di liga. Meski sudah mendatangkan Matheus Cunha dari Wolves, United disebut masih mencari penyerang tengah baru. Nama Victor Gyökeres dari Sporting CP juga sempat dikaitkan. Namun pemain asal Swedia itu kini sudah hampir bergabung dengan Arsenal. Saya ini seperti kaset rusak. Kalau kalian dengarkan podcast saya sudah bicara soal Osimhen sejak lama, ujar Rio kepada Talksport. Dia striker tengah sejati, berpengalaman, dan tahu cara mencetak gol di level tertinggi. Saya baca hari ini kalau Galatasaray mengajukan tawaran 50 juta pound. Menurut saya, itu sangat murah untuk striker kelas dunia seperti Osimhen. Akan sangat mengecewakan kalau dia pindah ke Galatasaray dengan harga segitu. Sementara United jelas-jelas butuh striker nomor 9. Menurut laporan dari Sky Italia, tawaran dari Galatasaray itu telah ditolak oleh Napoli. Di sisi lain, Manchester United juga masih mencoba mendatangkan Bryan Mbeumo dari Brentford. Pemain asal Kamerun itu mencetak 20 gol musim lalu dan telah menjadi incaran utama Amorim. Tawaran awal senilai 55 juta pound telah ditolak, dan tawaran kedua juga belum membuahkan hasil. Kabarnya, kesepakatan dengan Mbeumo sudah mendekati tahap akhir, dan sang pemain sendiri lebih memilih pindah ke Old Trafford. Namun hingga kini, belum ada kesepakatan yang terjadi antara United dengan Brentford. Rio tetap tenang menanggapi situasi ini. Dengar, Roma saja nggak dibangun dalam satu hari. Wajar kalau fans frustrasi, tapi masih ada banyak waktu di jendela transfer. Tentu kita ingin semua transfer selesai lebih awal, itu idealnya. Tapi kenyataannya jarang terjadi seperti itu. Kita sudah punya Cunha, dan klub juga terlihat serius mengejar Mbeumo. Sekarang tinggal cari harga yang tepat. Saya harap kesepakatan Mbeumo bisa tuntas. Dia tipe pemain yang saya impikan sejak lama. Mobile, dinamis, agresif, dan bisa mencetak gol. Tapi saya tetap berharap United mendatangkan satu lagi striker tengah. Itu wajib. Mantan wonderkid Manchester United, Zidane Iqbal akhirnya buka suara tentang alasan kepergiannya dari Old Trafford. Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan The National, pemain berusia 22 tahun itu mengungkapkan bahwa ia pernah mendapatkan perlakuan tidak terhormat dari mantan manajer Erik ten Hag yang menurutnya menjadi titik balik dalam karirnya di United. Iqbal yang telah membela Akademi United sejak usia 9 tahun, sempat mencicipi debut tim utama saat menghadapi Young Boys di Liga Champions. Namun, impiannya untuk tampil di Premier League bersama Setan Merah tidak pernah terwujud. Hingga akhirnya ia hijrah ke klub Belanda FC Utrecht. Saya hanya ingin diberi waktu 10 menit dari bangku cadangan untuk membuktikan diri, ujar Iqbal. Saya benar-benar frustrasi karena pelatih tidak memberi kesempatan, bahkan untuk sekadar menunjukkan apakah saya layak atau tidak.
Iqbal juga menceritakan betapa beratnya secara mental ketika ia terus berlatih dengan tim utama, namun tidak mendapat menit bermain, bahkan tidak diperbolehkan turun bersama tim U23. Teman-teman saya bilang saya hebat karena bisa berlatih dan ikut bepergian dengan tim utama. Tapi bagi saya itu justru menyakitkan. Saya tidak bermain, hanya berlatih setiap hari dan tidak diizinkan turun di tim cadangan. Puncak kekecewaannya terjadi saat United menghadapi Carlton Athletic di Piala Liga. Saat tiba di stadion dan melihat daftar pemain, Iqbal menyadari namanya tidak ada. Saya benar-benar hancur. Saya masih berharap bisa main dari bangku cadangan. Tapi itu pun tak terjadi. Disitulah saya sadar. Manajer tidak cukup menghormati saya. Iqbal juga mengungkapkan bahwa Erik ten Hag melarangnya untuk tampil di Piala Dunia U19 bersama Irak. Meski kecewa, ia menuruti permintaan sang pelatih karena percaya akan diberi kesempatan bermain di akhir musim. Ten Hag bilang kami sedang memasuki periode penting dengan banyak cedera dan saya dibutuhkan untuk sesi latihan. Saya patuh. Saya berpikir mungkin akan bermain beberapa menit dan menjadi pemain Irak pertama di Premier League. Tapi kenyataannya tidak pernah terjadi. Mimpi itu akhirnya justru diwujudkan oleh sahabatnya, Ali Al-Hamadi dari Ipswich Town. Ali menjadi pemain pertama Irak yang menjalani debut di Premier League. Meski gagal mengukir sejarah, Iqbal tetap bersyukur bahwa sejarah dicetak oleh temannya sendiri. Pengalaman buruk itu membuat Iqbal membulatkan tekad untuk mencari jalan baru. Saya bilang ke agen bahwa saya butuh perubahan. Saya sudah lakukan semua yang diminta tapi tetap tidak diberi kesempatan. Saya melihat pemain seperti Sancho pindah dari City ke luar negeri. Pogba juga begitu. Saya siap ikuti jejak mereka. Tak hanya soal kurangnya menit bermain, Iqbal juga mengungkap bahwa hubungan dengan Ten Hag sempat memanas di sesi latihan. Sang manajer bahkan pernah memakinya dengan kata "sampah" yang memperparah rasa kecewa sang pemain muda. Kini, Iqbal berharap bisa membangun kembali karirnya di Belanda dengan tekad dan semangat baru setelah melewati masa sulit bersama klub masa kecilnya. Siapa saja mantan pemain jebolan akademi yang berpotensi memberi pemasukan tambahan bagi Manchester United seperti Anthony Elanga yang mempunyai klausul penjualan kembali atau sell-on clause? Baru-baru ini, United mendapat dana segar sekitar 8 juta pound dari transfer Anthony Elanga, yang resmi pindah dari Nottingham Forest ke Newcastle. Ketika Elanga dilepas ke Forest pada tahun 2023, United menyisipkan klausul sell-on sebesar 20%, yang kini aktif setelah sang pemain dijual kembali. Namun, Elanga bukan satu-satunya pemain akademi yang memberikan pemasukan bagi Setan Merah. Transfer Alvaro Fernandes Carreras dari Benfica ke Real Madrid juga turut menyumbang income tambahan. Dalam kesepakatan awal dengan Benfica, United menyertakan klausul 20% jika Carreras dijual ke klub lain dan hal itu kini jadi kenyataan. Sumber pemasukan terbesar berpotensi datang dari Mason Greenwood, pemain yang secara permanen hengkang ke Olympique Marseille pada musim panas 2024 tersebut, dikabarkan memiliki sell-on clause sebesar 50% dalam kontraknya. Artinya, jika Marseille menjual Greenwood di masa depan, setengah dari nilai transfer akan langsung masuk ke kas Manchester United. Dan klub asal Arab Saudi Al Ahly telah mengajukan penawaran resmi sebesar 70 juta euro ke Marseille beberapa hari yang lalu. Strategi ini menegaskan bahwa meski beberapa pemain muda tak bertahan lama di tim utama, United tetap menjaga potensi keuntungan jangka panjang lewat klausul cerdas dalam proses transfer. Sebanyak 15 pemain Manchester United telah kembali menjalani latihan pramusim pada hari Senin tanggal 7 Juli termasuk rekrutan baru senilai 62,5 juta pound, Matheus Cunha yang bergabung dari Wolverhampton Wanderers. Cunha, penyerang asal Brasil berusia 26 tahun, menjadi pemain pertama yang tiba di pusat latihan Carrington sebelum pukul 8 pagi dengan mobil yang dikendarai oleh sopir pribadi. Ia langsung bergabung dengan beberapa wajah lama dan baru seperti Diego Leon, Amad Diallo, Mason Mount, Nusair Mazraoui, Joshua Zirkzee, dan Matthijs de Ligt. Sementara itu, Marcus Rashford,
bersama 4 pemain lainnya, Alejandro Garnacho, Anthony, Tyrell Malacia, dan Jadon Sancho, diketahui masih absen dari sesi latihan. Kelimanya dilaporkan telah menginformasikan ke klub soal keinginan untuk pindah dan diminta untuk tidak kembali hingga United menyelesaikan tur pramusim mereka di Amerika Serikat dalam beberapa minggu ke depan. Rashford sendiri yang musim lalu dipinjamkan ke Aston Villa kini telah kehilangan nomor punggung 10-nya. Nomor tersebut akan dikenakan oleh Cunha musim depan. Ia dikabarkan tertarik untuk mencoba tantangan baru di luar Inggris, dengan Barcelona disebut sebagai tujuan utamanya. Di sisi lain, manajer Ruben Amorim ingin memastikan skuadnya dalam kondisi terbaik secepat mungkin, menyusul musim lalu yang buruk di mana United hanya finish di posisi ke-15 dan menjadi pencapaian terendah mereka sepanjang sejarah Premier League. Sementara itu, Bruno Fernandes dan Diogo Dalot belum bergabung dengan latihan karena mendapatkan waktu libur tambahan. Keduanya menghadiri pemakaman Diogo Jota, rekan setim mereka di timnas Portugal, yang berpulang bersama saudaranya dalam kecelakaan mobil di Spanyol akhir pekan lalu. Amorim memberi keduanya waktu untuk berduka sebelum kembali ke skuad. Berikut daftar pemain yang sudah hadir di Carrington: Andre Onana, Tom Heaton, Nusair Mazraoui, Matthijs de Ligt, Aiden Heaven, Tyler Fredriksson, Luke Shaw, Diego Leon, Harry Amas, Toby Collier, Mason Mount, Kobbie Mainoo, Amad Diallo, Matheus Cunha, dan Joshua Zirkzee. Manchester United resmi membatalkan rencana kerja sama dokumenter dengan Amazon bertajuk All or Nothing setelah pelatih kepala Ruben Amorim menolak proyek tersebut karena dinilai berpotensi mengganggu fokus tim. Amazon sebelumnya dikabarkan siap membayar hingga 10 juta pound demi akses eksklusif ke dalam ruang ganti dan aktivitas internal Setan Merah, mengikuti jejak klub seperti Manchester City, Arsenal, dan Tottenham yang sudah lebih dulu tampil dalam dokumenter serupa. Namun, Amorim merasa kehadiran kamera di setiap sudut tim justru bisa berdampak negatif terhadap performa skuadnya. Penolakan ini dibahas dalam pertemuan eksekutif klub, dan hasilnya, seluruh jajaran manajemen setuju mendukung keputusan Amorim. Dengan demikian, proses negosiasi yang sudah berjalan selama berbulan-bulan kini resmi dihentikan. Keputusan ini datang di tengah tekanan besar yang sedang dihadapi sang manajer. Musim lalu, Manchester United mencatatkan performa buruk dan finish di peringkat ke-15 Liga Inggris dan menjadikannya musim terburuk dalam sejarah klub di era Premier League. Amorim menyadari bahwa ia membutuhkan pramusim yang tenang dan fokus, tanpa gangguan kamera atau perhatian publik yang berlebihan. Selain itu, dokumenter seperti All or Nothing kerap memunculkan risiko lain, seperti eksposur berlebihan terhadap keputusan internal, konflik ruang ganti, dan potensi kritik publik. Kasus sebelumnya seperti pemecatan Mauricio Pochettino di Spurs dan tekanan awal Mikel Arteta di Arsenal menjadi contoh bahwa dokumenter ini bisa memunculkan drama yang tak selalu menguntungkan klub. Dari sisi finansial, memang ada keuntungan besar yang bisa diperoleh. Terlebih, Manchester United juga sedang menggelar tur pramusim ke Asia yang didorong oleh alasan komersial. Namun, kali ini mereka memilih untuk tidak menerima dana dari Amazon demi menjaga stabilitas internal tim. Amorim menilai bahwa fokus utama saat ini adalah membangun kembali fondasi tim, bukan tampil di depan kamera. Ia yakin, kehadiran kru dokumenter justru bisa menghambat proses perbaikan, terutama di momen-momen penting seperti pertemuan taktik, sesi latihan tertutup, dan dinamika di ruang ganti. Dengan keputusan ini, Manchester United menunjukkan bahwa di bawah kendali Amorim, prioritas utama tetap pada performa dan konsolidasi tim, bukan pencitraan eksternal.